yang diampu oleh Dr. Nova Mardiana STMM. Kali ini kita akan membahas materi tentang motivasi, kepuasan, dan kinerja. Check it out! Oke, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan hubungan antara motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan. Jadi, dalam sebuah perusahaan, kemampuan seorang pemimpin ataupun manajer untuk memotivasi karyawannya itu sangatlah penting. Sebab hal tersebut akan berdampak pada moral, perilaku, dan juga kinerja karyawan baik secara individu maupun secara kelompok. Nah, kita perlu tahu nih, kalau karyawan yang memiliki motivasi kerja yang tinggi itu akan menghasilkan tingkat kinerja yang lebih baik daripada karyawan lainnya. Dan juga dalam sebuah perusahaan biasanya akan memberikan apresiasi kepada karyawan yang dinilai kinerjanya itu bagus ataupun baik berupa insentif, bonus gaji, ataupun tunjangan. Nah, seorang karyawan yang menerima imbalan tersebut, mereka akan merasa puas atas pekerjaannya. Dengan begitu, mereka akan terus berusaha untuk meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik lagi. Nah, sebelum kita membahas materi lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan. Nah, yang pertama adalah motivasi kerja. Motivasi kerja adalah hal-hal yang dapat meningkatkan semangat dan kegigihan seorang karyawan dalam bekerja. Biasanya, yang menjadi motivasi karyawan yang bekerja adalah gaji yang diberikan oleh perusahaan. Sebab, seorang karyawan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang kedua adalah kepuasan kerja. Kepuasan kerja ini berhubungan dengan sikap dan perasaan seorang karyawan terhadap pekerjaan yang mereka lakukan. Biasanya, seorang karyawan akan merasa puas apabila ia mendapatkan gaji yang setimpal dengan pekerjaan yang mereka lakukan dan juga mendapatkan promosi jabatan. Dan yang ketiga adalah kinerja karyawan. Kinerja karyawan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah kepandaian, dan yang faktor kedua adalah keahlian yang dimiliki karyawan tersebut, dan yang faktor ketiga adalah sumber daya yang disediakan oleh perusahaan. Faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi perilaku karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan. Setelah kita mengetahui definisi dari motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan, kali ini saya akan membahas hubungan antara kepemimpinan, motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan. Seperti yang bisa kita lihat, beberapa perilaku kepemimpinan seperti membangun hubungan atau pertimbangan itu akan menghasilkan karyawan yang lebih puas. Karyawan yang lebih puas cenderung bertahan di perusahaan dan terlibat dalam kegiatan yang membantu orang lain di tempat kerja. Kemudian perilaku kepemimpinan lain seperti menetapkan tujuan, membuat perencanaan, menyediakan umpan balik, dan memberi imbalan bagi kinerja yang baik, itu akan mempengaruhi secara lebih langsung kepada karyawan untuk mengerahkan usaha lebih banyak dalam mencapai tujuan perusahaan. Nah, menunjukkan perilaku karyawan ini menghasilkan kepuasan dan kesetiaan pelanggan yang lebih tinggi, yang pada gilirannya akan menghasilkan kinerja kelompok yang lebih prima. Individu serta tim dengan tingkat kinerja yang lebih tinggi seringkali memperoleh lebih banyak imbalan yang kemudian meningkatkan kepuasan dan kinerja karyawan. Maka dari itu, kemampuan pemimpin untuk memotivasi karyawan sangatlah penting baik bagi moral maupun kinerja dari kelompok kerja. Hubungan antara motivasi dan kepuasan kerja bersifat lebih langsung. Nyatanya banyak teori motivasi yang juga adalah teori tentang kepuasan kerja. Hubungan implisit antara kepuasan dan motivasi adalah bahwa kepuasan meningkat saat orang menyelesaikan sebuah tugas, khususnya saat tugas tersebut membutuhkan usaha besar. Tampak masuk akal pula bahwa kinerja akan lebih tinggi pada karyawan yang lebih puas, tetapi tidak selalu demikian. Walau kepuasan dan kinerja berkorelasi, karyawan yang bahagia tidak selalu adalah mereka yang paling produktif. Tidak juga berarti karyawan tidak bahagia atau tidak puas selalu memiliki kinerja yang rendah. Mungkin, misalnya nih, karyawan dengan kinerja rendah merasa puas dengan pekerjaan mereka, mungkin karena mereka digaji dengan baik tapi tidak perlu bekerja keras. Mungkin pula pekerja yang tidak puas adalah mereka dengan kinerja yang tinggi.
karena memiliki etos kerja yang kuat, tidak memiliki pilihan kerja lain, atau mungkin berusaha meningkatkan kemungkinan keluar dari pekerjaan yang mereka miliki sekarang. Terlepas dari daya tarik untuk meyakini bahwa karyawan yang puas biasanya memiliki kinerja yang lebih baik, kepuasan hanya memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kinerja. Meski demikian, memiliki karyawan yang puas dan memiliki kinerja yang baik adalah tujuan yang harus dicapai oleh para pemimpin perusahaan. Penelitian juga menunjukkan orang-orang yang lebih puas dengan pekerjaan lebih cenderung terlibat dalam perilaku warga organisasi, perilaku yang tidak secara langsung diarahkan pada pekerjaan seorang, tapi membantu orang lain di tempat kerja. Perilaku warga organisasi menciptakan tempat kerja yang lebih mendukung, contohnya seperti secara sukarela membantu pekerja lain dengan tugas atau proyeknya, atau menggantikan pekerja lain saat diminta. Materi kali ini kita akan membahas tentang memahami dan memotivasi karyawan. Jadi seorang pemimpin harus mengetahui dulu nih apa aja sih kebutuhan serta karakter dari masing-masing karyawannya, supaya pemimpin dapat menentukan hal-hal apa saja yang dapat meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja, sehingga karyawan tersebut dapat memberikan kinerja yang baik bagi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Salah satu cara membuat karyawan terlibat dan terus melakukan perilaku tertentu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan adalah dengan menarik kebutuhan mereka. Kebutuhan mengacu pada tekanan atau dorongan internal dan rasa kekurangan yang tidak nyaman yang membuat orang termotivasi untuk mengubahnya. Jika kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dipenuhi, orang-orang akan memilih untuk melakukan dan bertahan dengan perilaku tertentu hingga mereka merasa puas. Menurut pendekatan motivasi ini, praktisi kepemimpinan dapat membuat pengikut terlibat dan terus melakukan perilaku tertentu dengan mencari tahu dan memenuhi kebutuhan mereka. Menurut Maslow, kebutuhan level rendah harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan pada level yang lebih tinggi tampak kentara dalam memotivasi perilaku karyawan. Maslow meyakini kebutuhan level atas seperti kebutuhan akan harga diri atau aktualisasi diri tidak akan muncul hingga kebutuhan yang lebih rendah dipenuhi. Karenanya, implikasi praktis dan teori ini adalah bahwa pemimpin dapat memotivasi perilaku karyawan hanya dengan memperhitungkan posisi karyawan atau kelompoknya dalam hierarki kebutuhan. Seorang pemimpin perusahaan harus memenuhi kebutuhan karyawannya mulai dari kebutuhan yang paling dasar, yaitu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini terdiri dari kebutuhan fisik seperti makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian. Nah, sebelum bisa menangani kebutuhan yang lain, kebutuhan fisiologis harus ditangani dulu. Seorang yang benar-benar kelaparan tidak akan memikirkan reputasi mereka atau mencari teman. Nah, dalam konteks bisnis, kebutuhan ini bisa dipuaskan dengan cara membayar karyawan dengan pembayaran yang cukup tinggi agar mereka mampu membiayai kebutuhan dasar mereka. Setelah memenuhi kebutuhan level pertama, maka kita bisa mencoba memuaskan kebutuhan level kedua, yaitu kebutuhan akan keamanan. Keamanan di sini bukan cuma berarti secara fisik, tapi juga mengenai rasa aman. Artinya selain keamanan fisik, kebutuhan ini juga termasuk stabilitas dan ketergantungan sekaligus perlindungan dari kriminalitas, terorisme, perang, penyakit, bencana alam, dan lain-lain. Keamanan juga termasuk keamanan secara mental seperti kebebasan dari rasa takut, stres, dan lain-lain. Bila kita tidak merasa aman, maka kita tidak akan memikirkan kebutuhan sosial maupun kebutuhan akan dihargai orang lain. Nah, dalam konteks bisnis, kebutuhan ini bisa dipenuhi dengan kontrak kerja agar mereka mendapat jaminan kerja. Untuk beberapa orang, perusahaan yang terstruktur juga dapat memuaskan kebutuhan ini karena dapat memberi mereka perasaan stabilitas. Peraturan juga mungkin membantu perasaan stabilitas. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi dan kita juga sudah merasa aman, maka berikutnya adalah kebutuhan kita untuk merasakan kasih sayang sekaligus perasaan memiliki dan dimiliki. Yang dimaksud adalah kebutuhan manusia untuk merasa dibutuhkan agar dianggap sebagai warga komunitas sosialnya. Kebutuhan ini bisa termasuk keinginan untuk bersahabat atau untuk memiliki pasangan dan keturunan. Kebutuhan juga untuk dekat pada keluarganya dan juga ingin memberi dan menerima cinta. Nah, dalam konteks bisnis, kebutuhan ini bisa dipenuhi dengan memberikan kesempatan untuk para karyawan bekerja sama dan bersosialisasi. Ini bisa dilakukan dengan menugaskan pekerjaan kelompok atau juga menjadwalkan rekreasi bersama. Setelah mereka merasa terpenuhi, mulai dari kebutuhan fisiologis terjamin, keamanan terjamin, dan bahwa mereka adalah warga dari komunitas
mereka juga memiliki kebutuhan untuk dihargai. Kebutuhan ini adalah kebutuhan egonya atas keinginan untuk berprestasi dan memiliki prestise. Ini dapat termasuk keinginan untuk dihormati orang lain, ketenaran, pengakuan, perhatian, reputasi, dan kepemilikan status. Selain kebutuhan eksternal, manusia juga akan membutuhkan keyakinan pada diri sendiri, kompetensi, prestasi, kemandirian, kebebasan, dan penguasaan. Nah, dalam konteks bisnis, kebutuhan ini bisa kita realisasikan dengan mengakui pekerjaan-pekerjaan yang karyawan kita kerjakan. Saat mereka melakukan sesuatu yang bagus atau saat mereka berhasil, kita harus meyakinkan mereka bahwa kita mengakui pencapaian itu. Selain itu, kita juga bisa memberi promosi jabatan, status, atau pujian di depan karyawan yang lain. Setelah semua kebutuhan terpenuhi, maka kita akan mencapai kebutuhan akan aktualisasi sendiri. Kebutuhan ini adalah mengenai pembuktian dan menunjukkan diri kepada orang lain. Untuk melakukan itu, kita akan mengembangkan diri sendiri secara maksimal mungkin segala potensi yang kita miliki. Untuk menjadi yang terbaik yang kita bisa, itulah tujuan kebutuhan ini. Tidak banyak orang yang bisa mencapai tahap ini karena banyak dari kita yang memiliki kebutuhan yang belum terpenuhi. Kebutuhan tingkat ini berbeda dengan kebutuhan-kebutuhan sebelumnya. Kita tidak ingin lagi dihargai orang lain maupun ingin persahabatan ataupun cinta mereka. Pada tahap ini, apa yang kita lakukan adalah untuk membuktikan pada diri sendiri. Dalam konteks bisnis, untuk memenuhi karyawan kita yang ada pada tahap ini, apa yang kita bisa lakukan adalah untuk memberi mereka kesempatan untuk menggunakan keterampilan baru atau tantangan yang dapat membantu mereka belajar dan berkembang. Nah, menurut Abraham Maslow, kebutuhan semua orang adalah seperti yang di atas. Sebelum mau memikirkan kebutuhan yang ada di level-level berikutnya, kita harus memenuhi kebutuhan di level sebelumnya terlebih dahulu. Namun, harus diingat bahwa kebutuhan semua orang tidaklah sama. Walaupun kebutuhan semua orang harus dipenuhi, apa yang mereka anggap cukup dapat berbeda. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua. Baik, selanjutnya yaitu orientasi prestasi. Bagaimana kepribadian mempengaruhi motivasi? Pemimpin bisa saja memilih pengikut yang memiliki keahlian yang tepat, serta memiliki sifat pribadi atau yang sering disebut dengan orientasi prestasi. Orientasi prestasi merupakan kecenderungan seseorang untuk menyelesaikan tugasnya berdasarkan dengan motivasi yang mereka dapat. Individu dengan orientasi prestasi yang tinggi, mereka akan lebih memilih pekerjaan yang dapat diterima dengan norma sosial. Selain itu, mereka juga akan lebih memilih tugas-tugas yang mendapatkan umpan balik secara cepat dan cenderung sulit. Cenderung sulit ini artinya memerlukan usaha lebih tetapi masih bisa dikerjakan, dan mereka akan merasa puas apabila mereka bisa menyelesaikan tugasnya. Sedangkan bagi pengikut yang memiliki orientasi prestasi yang rendah, mereka akan lebih menyukai pekerjaan atau tugas-tugas yang mudah untuk dicapai, namun mereka tidak akan mendapatkan kepuasan apabila mereka berhasil mencapai tujuan dan menyelesaikan tugasnya. Jadi dapat dilihat bahwa perbedaan dalam orientasi prestasi ini terletak pada usaha yang mereka kerahkan dalam mencapai tujuan. Orang-orang dengan orientasi prestasi tinggi, mereka lebih cenderung menetapkan tujuan yang tinggi juga, dan mereka akan lebih mengerahkan usaha yang lebih dalam mencapai tujuannya. Sedangkan untuk orang-orang yang memiliki orientasi rendah, mereka mungkin memiliki tujuan yang lebih rendah pula, dan kemungkinan kecil mereka mencapai tujuan tersebut. Dalam praktisi kepemimpinan, seorang pemimpin itu bisa saja merekrut atau memilih sekelompok pengikut dengan motivasi yang tinggi, tetapi pemimpin juga harus memiliki ekspektasi yang jelas. Artinya, ke depannya organisasi yang mereka pimpin itu mau berjalan ke arah mana, serta memberikan kesempatan bagi para pengikutnya untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan. Artinya, pemimpin memberikan kebebasan kepada pengikut serta kepercayaannya untuk menentukan tujuan-tujuan
dan bagaimana cara yang akan mereka lakukan dalam mencapai tujuan perusahaan. Dan yang terakhir, memberikan umpan balik ke arah pencapaian tujuan. Jadi, seorang pemimpin itu memiliki tugas untuk memberikan umpan balik yang menuju hal-hal positif ke depannya. Untuk selanjutnya yaitu penetapan tujuan. Bagaimana target kinerja yang jelas ini mempengaruhi motivasi. Penetapan tujuan menjadi salah satu sistem yang paling mudah dan paling dikenal untuk diterapkan kepada pengikut. Beberapa aspek dari penetapan tujuan yaitu yang pertama, tujuan yang spesifik dan sulit akan menghasilkan kinerja yang lebih baik dibandingkan tujuan yang mudah. Jadi, pengikut itu lebih mengarahkan kinerjanya dengan tujuan-tujuan yang spesifik atau yang sulit. Jadi pemimpin tuh sebenarnya diharuskan untuk menetapkan tujuan yang sulit agar kinerja para pengikutnya itu akan lebih baik dibandingkan dengan penetapan tujuan yang mudah. Yang kedua yaitu komitmen pada tujuan itu sangat penting. Jadi sebuah perusahaan atau sebuah organisasi itu tidak hanya semata-mata memiliki tujuan, tetapi mereka juga harus memiliki komitmen. Komitmen itu dibagi menjadi dua. Ada komitmen yang dibentuk secara sepihak, yaitu oleh seorang pemimpin saja, dan dapat dibentuk secara berdua atau bersama-sama, yaitu pemimpin dengan pengikut. Komitmen yang diberikan sepihak juga memiliki kualitas yang sama dengan komitmen yang ditetapkan dengan bersama-sama atau dengan pemimpin dan pengikutnya. Dengan catatan bahwa pemimpin ini memiliki kekuasaan yang sah, menunjukkan rasa percaya pada pengikutnya, dan memberikan standar kinerja yang jelas. Jadi, tetap kembali ke awal bahwa pemimpin itu harus memiliki kepercayaan lebih kepada pengikutnya untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, memberikan standar kinerja yang jelas. Jadi, menetapkan nih, pengikut tuh harus seperti apa, pengikut tuh harus memiliki kinerja seperti apa agar tujuan bersama tetap tercapai. Dan yang terakhir yaitu pengikut mengarahkan usaha paling keras saat pencapaian tujuan atau umpan balik. Jadi pengikut itu jangan hanya menerima tujuan atau umpan balik yang umumnya mengarahkan usaha yang lebih sedikit. Jadi, dapat disimpulkan bahwa cara paling efektif dalam pemimpin memotivasi pengikutnya yaitu dengan menetapkan tujuan yang agak sulit, serta memberikan pengakuan terhadap langkah-langkah kecil pencapaian tujuan. Jadi, saat pengikut itu berhasil memberikan sesuatu progres atau hal baik dalam bisnis atau dalam organisasi, maka seorang pemimpin itu harus memberikan pengakuan, penghargaan agar lebih membangun motivasi dan semangat kinerja para karyawannya, dan menggunakan filsafat kemajuan berkelanjutan di mana tujuan itu semakin lama harus semakin sulit. Selanjutnya yaitu pendekatan operasional. Bagaimana imbalan dan hukuman ini mempengaruhi motivasi. Salah satu cara untuk mengubah arah, intensitas, serta pilihan perilaku adalah melalui imbalan dan hukuman. Apa itu imbalan dan apa itu hukuman? Imbalan merupakan konsekuensi yang meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut akan diulangi lagi. Jadi, imbalan ini menuju kepada hal-hal yang positif, sedangkan hukuman adalah pemberian stimulus negatif yang akan mengurangi kemungkinan perilaku tersebut diulangi di masa yang akan datang. Jadi hukuman ini mengarah kepada hal-hal yang negatif. Imbalan dan hukuman dapat diberikan secara kontingen dan non-kontingen. Contoh imbalan yang diberikan secara kontingen yaitu saat karyawan penjualan ini mampu mencapai batas atau mampu melebihi batas penjualan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka mereka akan mendapatkan bonus. Sedangkan untuk hukumannya, apabila ada karyawan yang melanggar norma etika dalam organisasi tersebut atau dalam perusahaan tersebut, maka mereka akan mendapatkan surat peringatan
Apabila telah mendapatkan beberapa surat peringatan, maka berujung akan pada pemecatan. Jadi ini merupakan contoh imbalan dan hukuman kontingen. Sedangkan contoh imbalan non-kontingen yaitu gaji dasar, di mana gaji dasar ini tidak terpengaruh oleh usaha atau kinerja apapun yang diberikan oleh karyawan. Jadi usaha dan kinerja karyawan itu tidak mempengaruhi gaji dasar. Gaji dasarnya akan tetap segitu per bulannya. Jadi, pemimpin yang menetapkan hukuman dan imbalan secara kontingen, maka mereka dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja para pengikutnya menjadi lebih baik untuk kedepannya. Berikut ini merupakan beberapa langkah menggunakan prinsip-prinsip instrumental dalam meningkatkan motivasi dan kinerja pengikut. Yang pertama itu praktisi kepemimpinan perlu menentukan jenis-jenis perilaku yang dianggap penting. Yang kedua, praktisi kepemimpinan perlu menentukan perilaku-perilaku tersebut itu akan diberikan imbalan, hukuman, atau akan diabaikan. Yang ketiga, praktisi kepemimpinan perlu mencari tahu apa yang dianggap imbalan dan hukuman oleh para pengikutnya. Yang keempat, praktisi kepemimpinan perlu berhati-hati untuk tidak menciptakan persepsi ketidakadilan dalam pemberian imbalan individual. Yang kelima, praktisi kepemimpinan sebaiknya tidak membatasi diri mereka dalam pemberian imbalan atau hukuman secara resmi. Yang terakhir, praktisi kepemimpinan perlu memberikan imbalan dan hukuman secara kontingen kapanpun waktu yang memungkinkan untuk melakukannya. Next, materi ketiga. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai pemberdayaan tentang bagaimana kebebasan mengambil keputusan memengaruhi motivasi. Nah, di sini pemberdayaan itu ada dua pengertian, yaitu pengertian proses dari atas ke bawah dan yaitu yang kedua, proses pengertian dari bawah ke atas. Nah, yang pertama, yaitu pemberdayaan adalah tentang delegasi dan pertanggungjawaban, proses dari atas ke bawah atau top to down ketika pemimpin senior ini mengungkapkan visi dan target spesifik dan memberikan tanggung jawab kepada pengikut untuk mencapainya. Sedangkan untuk pengertian yang kedua, yaitu pemberdayaan ini lebih merupakan pendekatan dari bawah ke atas atau bottom up yang berfokus pada pengambilan resiko, pertumbuhan, perubahan, kepercayaan, dan kepemilikan serta karyawan ini bertindak sebagai wiraswastawan atau entrepreneur dan pemilik yang membuat aturan-aturan serta membuat keputusan. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai dua komponen utama pemberdayaan. Nah, di sini ada dua komponen apa aja sih? Jadi yang pertama itu ada bagi pemimpin dan yang kedua itu ada bagi karyawan. Jadi, bagi pemimpin untuk benar-benar dapat memberdayakan pekerja, mereka ini harus mendelegasikan kepemimpinan dan pengambilan keputusan pada level serendah mungkin, karena pekerjalah yang paling sering menghadapi masalah dan paling banyak memiliki informasi serta kondisi demikian yang memungkinkan mereka ini dapat mengambil keputusan. Dan yang komponen kedua yaitu bagi karyawan. Jadi komponen kedua dalam pemberdayaan dan yang paling sering dilupakan adalah membekali pengikut dengan sumber daya, pengetahuan, dan keahlian yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang tepat. Karena seringkali perusahaan ini mengadopsi program pemberdayaan dan memberikan kewenangan untuk mengambil keputusan kepada pegawai, tetapi pegawainya sendiri ini tidak memiliki pengalaman dalam menciptakan rencana bisnis, mengajukan pendanaan, berurusan dengan departemen lain dalam perusahaan atau berurusan langsung dengan pelanggan dan menjual. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai 3 hal cara mengadopsi program pemberdayaan yang efektif. Apa aja sih 3 hal itu? Jadi yang pertama itu ada pelatihan, yang kedua ada kepercayaan, dan yang ketiga ada waktu. Nah, untuk yang pertama yaitu pelatihan, ini digunakan untuk melatih karyawan guna menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua yaitu kepercayaan, yaitu pemimpin ini dapat memberikan kepercayaannya terhadap karyawan agar karyawan ini dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal. Dan yang terakhir yaitu mengenai waktu. Jadi penggunaan waktu yang efektif dan efisien ini memudahkan program pemberdayaan ini berjalan sesuai dengan prosedur.
Jadi, program pemberdayaan yang dirancang dan diterapkan dengan tepat juga memiliki komponen pengembangan yang kuat. Keuntungan utamanya adalah program ini membantu pekerjaan untuk belajar lebih banyak mengenai pekerjaan, perusahaan, dan industri mereka. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai 4 komponen mikro dari pemberdayaan yang dapat digunakan untuk menentukan apakah pekerja ini diberdayakan atau tidak. Nah, apa aja sih 4 komponen itu? Jadi yang pertama itu ada tekad diri, yang kedua itu ada makna, yang ketiga itu ada kompetensi, dan yang keempat ada pengaruh. Di sini kita akan membahas satu persatu ya. Jadi yang pertama itu ada tekad diri, yaitu mereka dapat memilih yang mereka lakukan, cara melakukannya, dan kapan harus menyelesaikannya. Mereka dalam konteks ini adalah sebagai karyawan. Yang kedua yaitu makna. Jadi karyawan ini meyakini yang mereka lakukan ini merupakan hal penting untuk keberhasilan mereka sendiri dan juga perusahaan. Yang ketiga yaitu ada kompetensi, yaitu karyawan tahu yang mereka lakukan dan yakin bahwa mereka dapat menyelesaikannya. Dan yang terakhir kan yaitu pengaruh, yaitu karyawan ini memiliki dampak bagi orang lain dan mereka juga percaya bahwa mereka dapat membawa pengaruh bagi kelompok atau unit kerja mereka dan bahwa rekan kerja serta atasan akan mendengarkan gagasan mereka. Yang selanjutnya kita akan berbicara mengenai motivasi. Jadi, di dalam suatu perusahaan ya, tindakan seorang pemimpin ini dapat memengaruhi tingkat motivasi karyawannya. Jika pemimpin tidak berusaha memengaruhi tingkat motivasi karyawannya, maka hal ini akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan output yang akan dihasilkan suatu perusahaan. Jadi ada beberapa nih cara agar pemimpin ini dapat memotivasi karyawannya. Jadi cara yang pertama yaitu pemimpin dapat menetapkan tujuan tim dan memberikan tim tersebut imbalan bila mencapainya. Jadi tim tersebut itu dapat termotivasi akan ada imbalannya. Yang kedua yaitu pemimpin dapat merekrut anggota tim yang memiliki orientasi prestasi tinggi, lalu memberikan keleluasaan pengambilan keputusan bagi semua orang dalam tim serta keahlian yang diperlukan untuk menjalankan tugas. Dan yang ketiga yaitu pemimpin dapat menilai posisi timnya dalam hierarki kebutuhan dan mengambil tindakan untuk memastikan nih kebutuhan-kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah itu telah terpenuhi, lalu akan beranjak ke tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai memahami dan memengaruhi kepuasan pengikut. Jadi, kepuasan kerja ini kan berhubungan dengan sikap seseorang mengenai kerja, dan ada beberapa alasan praktis yang membuat keputusan kerja ini merupakan konsep yang penting bagi pemimpin. Nah, di dalam suatu perusahaan itu pasti ada pekerja yang puas dan ada pekerja yang tidak puas. Nah, pekerja yang puas ini cenderung bertahan, bekerja untuk organisasi, dan pekerja yang puas juga cenderung terlibat dalam perilaku organisasi yang melampaui deskripsi tugas dan peran mereka, serta membantu mengurangi beban kerja dan tingkat stres anggota dalam organisasi. Jadi, pekerjaan yang puas itu adalah mereka yang bekerja dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab, sedangkan pekerja yang tidak puas yaitu cenderung tidak akan memberikan layanan terbaik jika mereka tidak senang dengan pekerjaannya, atasannya, atau perusahaan tempat mereka bekerja. Nah, ketidakmampuan mempertahankan pelanggan serta langsung memengaruhi penghasilan dan membuat investor tuh berpikir 2 kali untuk membeli saham suatu perusahaan. Jadi, pekerja yang tidak puas ini sangat berpengaruh ya terhadap kinerja suatu organisasi karena ketidakpuasan mereka itu dapat berdampak terhadap penghasilan maupun harga saham yang beredar. Yang selanjutnya, jika kita itu berbicara mengenai kepuasan karyawan, pasti hal ini akan menyebabkan pergantian karyawan kan. Nah, pergantian karyawan ini memiliki dampak bagi praktisi kepemimpinan seperti ada 2 ya pergantian karyawan itu. Yang pertama itu ada pergantian fungsional dan pergantian disfungsional. Nah, pergantian fungsional ini merupakan sesuatu yang sehat bagi organisasi seperti karyawan yang resign itu adalah karyawan yang berkualitas rendah maupun yang sudah berumur. Nah, sedangkan pergantian disfungsional ini terjadi saat pekerja terbaik di organisasi ini merasa tidak puas. Nah, pergantian disfungsional ini paling cenderung terjadi saat PHK dilakukan sebagai respon penurunan kinerja organisasi. Pergantian disfungsional ini dapat mengakibatkan beberapa dampak buruk bagi perusahaan. Last but not least, langsung aja ke materi yang keempat.
Nah, materi yang keempat ini adalah membahas tentang kepuasan global, faset, dan hidup. Nah, ada berbagai cara untuk melihat sikap seseorang terhadap pekerjaannya, tetapi peneliti biasanya mengumpulkan data ini menggunakan survei kepuasan kerja. Dalam survei kepuasan kerja ini biasanya terdiri dari 3 soal. Yang pertama adalah soal kepuasan global, yang kedua soal kepuasan faset, dan yang ketiga soal kepuasan hidup. Nah, dalam soal kepuasan global yang dinilai itu biasanya tingkat kepuasan pekerja atas organisasi itu secara umum. Kemudian kalau soal kepuasan faset itu dinilai berdasarkan kepuasan pekerja atas berbagai aspek pekerjaannya, seperti gaji, tunjangan, kebijakan mengenai promosi, jam kerja, kondisi kerja, dan sebagainya. Praktisi kepemimpinan harus menyadari beberapa temuan penting mengenai kepuasan global dan kepuasan faset. Temuan pertama yaitu bahwa orang itu cenderung merasa senang dengan kejuruan atau pekerjaan mereka. Mereka mungkin tidak menyukai gaji, tunjangan, atau atasan mereka, tapi mereka tampak puas dengan pekerjaan yang mereka jalani. Kemudian yang kedua itu tentang efek hierarki. Nah, umumnya orang yang merasa jabatannya itu lebih lama atau posisinya tinggi itu cenderung memiliki tingkat kepuasan global dan kepuasan faset yang lebih tinggi daripada orang yang baru atau memiliki posisi yang lebih rendah. Karena orang yang memiliki posisi lebih tinggi itu merasa lebih bahagia. Mereka mungkin tidak memahami akan menghargai penyebab orang-orang pada posisi yang lebih rendah itu merasa kurang puas. Nah, kemudian yang ketiga adalah kepuasan hidup. Nah, yang kepuasan hidup ini berhubungan dengan sikap seseorang terhadap hidup mereka secara umum. Orang yang lebih merasa bahagia dan senang dengan pekerjaan mereka itu cenderung memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya adalah dapat dilihat pada tabel tersebut ada 8 teori kepuasan. Yang pertama yaitu hierarki kebutuhan Maslow. Nah, cara memimpin meningkatkan kepuasan kerjanya yaitu dengan membantu orang memenuhi kebutuhan mereka. Nah, yang kedua ada orientasi prestasi. Dengan cara pemimpinnya yaitu mengamankan sumber daya yang diperlukan, menghilangkan hambatan, dan memungkinkan orang melakukan kegiatan yang penting bagi mereka. Kemudian ada penetapan tujuan. Nah, dalam penetapan tujuan, cara pemimpin meningkatkan kepuasan kerjanya adalah dengan menetapkan target yang tinggi dan membantu orang itu mencapainya. Kemudian ada pendekatan instrumental. Nah, cara pemimpin meningkatkan kepuasan kerjanya yaitu dengan cara memberikan imbalan. Kemudian ada pemberdayaan. Nah, cara pemimpin meningkatkan kepuasan kerjanya dengan cara memberikan pelatihan yang diperlukan dan kewenangan untuk mengambil keputusan yang lebih luas. Kemudian ada afektivitas, yaitu dengan mempekerjakan orang itu supaya lebih bahagia. Kemudian ada teori 2 faktor Heisberg, yaitu dengan memberikan kerja yang lebih berarti. Dan yang terakhir adalah keadilan organisasional, yaitu cara pemimpin meningkatkan kepuasan kerja dengan memperlakukan orang dengan adil. Nah, untuk selanjutnya, dari 8 teori kepuasan yang telah saya jelaskan sebelumnya, di sini kami akan membahas lebih jauh itu hanya 3 teori kepuasan kerja. Nah, yang pertama itu ada teori afektivitas, berupa afektivitas negatif dan positif. Kemudian ada teori 2 faktor Heisberg, yaitu motivator dan higien. Dan yang terakhir yaitu teori keadilan organisasional. Nah, untuk teori afektivitas ini mengacu pada kecenderungan seseorang untuk bereaksi terhadap rangsangan dalam sikap emosi yang konsisten. Orang-orang dengan kecenderungan efektivitas negatif secara konsisten bereaksi terhadap perubahan, peristiwa, dan situasi dalam sikap yang negatif. Mereka cenderung tidak bahagia dengan diri dan hidup mereka, dan cenderung lebih berfokus pada sisi negatif atau kerugian dari sebuah situasi. Sedangkan orang-orang dengan kecenderungan afektivitas yang positif secara konsisten bereaksi terhadap perubahan, peristiwa, dan situasi mereka dalam sikap yang positif. Mereka dengan bahagia
dengan hidupnya dan cenderung mengambil pendekatan yang riang dan optimis saat berhadapan dengan situasi baru. Nah, selanjutnya adalah teori dua faktor Hexberg. Nah, Hexberg mengembangkan teori dua faktor ini dari serangkaian wawancara yang ia lakukan dengan seorang akuntan dan insinyur. Nah, secara spesifik, ia menanyakan hal yang membuat mereka puas terhadap kerja mereka dan mendapati jawaban mereka biasanya dapat dikelompokkan dalam 5 kategori yang konsisten. Hexberg menamai faktor-faktor yang menghasilkan kepuasan itu sebagai motivator dan faktor-faktor yang menghasilkan ketidakpuasan itu sebagai faktor higien. Nah, faktor higien ini terdiri dari pengawasan, kondisi kerja, rekan kerja, gaji, kebijakan atau prosedur, dan jaminan kerja. Sedangkan untuk untuk motivator itu terdiri dari prestasi, pengakuan, kerja itu sendiri, tanggung jawab, kemajuan, dan pertumbuhan. Dengan sumber daya yang terbatas dari sisi pemimpin, kunci untuk meningkatkan tingkat kepuasan pengikut menurut teori dua faktor Hexberg ini adalah dengan memenuhi faktor higien dan memaksimalkan motivator. Penting untuk menciptakan kondisi kerja yang cukup, tetapi lebih penting menambah motivasi dan kepuasan untuk seringkali memberikan pengakuan, tanggung jawab, dan kemungkinan kenaikan jabatan seorang pekerja tersebut. Nah, yang ketiga adalah teori keadilan organisasional. Nah, keadilan organisasional adalah pendekatan kognitif yang didasarkan pada premis bahwa orang-orang yang diperlakukan secara tidak adil menjadi kurang produktif, kurang puas, dan kurang berkomitmen pada organisasi atau pekerjaan mereka. Nah, menurut Trevino, keadilan organisasional ini terdiri dari 3 komponen, yaitu keadilan interaksional, keadilan distributif, dan keadilan prosedural. Dalam keadilan interaksional itu mencerminkan sejauh mana orang-orang yang diberikan informasi mengenai berbagai prosedur imbalan dan diperlakukan dengan hormat. Nah, untuk keadilan distributif itu mengenai persepsi pengikut terhadap apakah level imbalan atau hukuman itu sebanding dengan kinerja atau kesalahan seseorang. Nah, ketidakpuasan itu terjadi saat pengikut percaya bahwa seseorang menerima terlalu banyak atau terlalu sedikit imbalan atau hukumannya. Nah, untuk keadilan prosedural itu melibatkan proses ketika imbalan atau hukuman itu diberikan. Jika seseorang akan dihukum, pengurus atau yang memiliki posisi lebih tinggi akan merasa lebih puas jika orang yang dihukum telah diberikan peringatan yang cukup dan telah diberi kesempatan untuk menjelaskan tindakannya, dan jika hukuman diberikan pada waktunya, itu akan dilakukan secara konsisten. Nah, kesimpulannya dari materi yang telah kami bahas adalah motivasi merupakan apapun yang mendiakan arah, intensitas, dan kegigihan pada perilaku. Sedangkan kepuasan kerja adalah serangkaian sikap orang mengenai pekerjaan. Kemudian, meski pada umumnya orang merasa puas pada pekerjaannya, namun sebenarnya mereka memiliki tingkat kepuasan yang beragam. Hierarki kebutuhan Maslow mengasumsikan orang termotivasi untuk memenuhi serangkaian kebutuhan yang bersifat universal. Orientasi prestasi mengasumsikan sebagian orang tercipta untuk lebih termotivasi daripada yang lainnya. Kemudian penetapan tujuan meninjau motivasi dan perspektif kognitif. Selain itu, terdapat beberapa teori lain, seperti pendekatan instrumental, pemberdayaan, afektivitas, teori dua faktor Hexberg, dan keadilan organisasional. Pemimpin mampu meningkatkan kepuasan pengikut dengan memberi sesuatu yang berarti dan memperlakukannya dengan adil. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kami akhiri. Wassalamualaikum